Luna, seorang seniman muda penderita kanker, berjuang membiayai kemoterapi dengan menjual lukisan di trotoar. Hingga suatu hari ia bertemu Arka, seorang pengusaha dengan masa lalu kelam yang tak sengaja merusak kelapaknya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Pukul 11 siang, panas matahari Jakarta terasa menusuk kulit. Tapi tidak sebanding dengan rasa dingin yang menjalari tulang Luna. Ia mengusap dahinya yang basah, bukan karena gerah, melainkan efek samping yang tak terhindarkan dari infus kemoterapi minggu lalu. Luna menata ulang 3 lukisan terbarunya di atas meja lipat reot. Tangannya gemetar, memaksa dirinya untuk fokus pada figura kayu. Sebuah pemandangan biasa, seorang gadis muda berjualan lukisan di trotoar kawasan perkantoran elit. Namun, di balik kemeja longgar dan senyumnya yang dipaksakan, Luna sedang berperang dengan penyakit limfoma stadium 3. Setiap lukisan yang ia jual adalah satu langkah menuju pengobatan berikutnya. Ayo, jual 3 hari ini, dan kau bisa beli obat anti mual yang lebih bagus, bisik Luna pada dirinya sendiri. Mencoba memompa semangat saat ia menarik napas dalam-dalam. Pandangannya tertuju pada gelang silikon putih yang melingkari pergelangan tangan kanannya. Mencantumkan nama, alergi, dan diagnosisnya. Sebuah pengingat yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, keramaian di sekitarnya terasa bergerak lebih cepat. Sekelompok karyawan kantoran bergegas menuju sebuah restoran. Dan salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tegap, mengenakan kemeja biru muda yang rapi, dan sepertinya sedang menelepon dengan tergesa-gesa, berjalan terlalu dekat. Brok, meja lipat Luna tersenggol keras. Gelas plastik berisi air yang ia gunakan untuk mencuci kuas tumpah, dan 3 lukisan berbingkai kayu itu jatuh berserakan di trotoar. Astaga, pria itu, Arka Darmawan, segera mengakhiri panggilannya. Ia menoleh dan wajahnya pucat melihat kekacauan di kakinya. Saya minta maaf sekali. Ya ampun, saya benar-benar tidak melihatnya. Luna hanya bisa menahan napas. Rasa mual tiba-tiba naik ke kerongkongan. Ia berjongkok perlahan, mengabaikan rasa nyeri di lututnya. Tidak apa-apa, saya saja yang menaruh meja terlalu ke pinggir. Arka ikut berjongkok, tangannya yang besar dan kuat, mulai mengumpulkan lukisan-lukisan itu dengan hati-hati. Biar saya yang ambil. Apakah ada yang rusak? Ia memeriksa bingkai demi bingkai. Lukisan pemandangan malam ini indah sekali. Saat ia menyerahkan salah satu lukisan, tangannya tak sengaja menyentuh pergelangan tangan Luna. Seketika itu pula, Arka melihat gelang medis putih itu. Matanya terpaku sejenak pada tulisan medis yang tertera. Ia juga melihat betapa pucatnya wajah Luna dan bagaimana tangannya sedikit gemetar saat menerima lukisan itu kembali. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arka. Nadanya berubah dari rasa bersalah menjadi keprihatinan yang mendalam. "Kamu terlihat sangat lelah." Luna tersenyum samar, mencoba meyakinkan. "Hanya sedikit kelelahan biasa. Terima kasih sudah membantu." "Saya rasa bukan kelelahan biasa," balas Arka lembut. Tidak menuduh. "Gelang itu, apakah kamu sedang sakit?" Luna terdiam sejenak. Pertanyaan lugas itu membuatnya merasa telanjang di hadapan orang asing ini. Ia mendesah, memilih untuk jujur. "Ya, saya sedang menjalani pengobatan. Itu sebabnya saya menjual lukisan di sini." Ia menunjuk tumpukan uang tunai di kota kecil. "Biayanya tidak sedikit." Arka bangkit berdiri, membersihkan debu dari celana bahannya. "Namaku Arka Darmawan. Panggil saja Arka." Ia mengulurkan tangan. "Namaku Luna. Senang bertemu denganmu, Arka." Meskipun dalam situasi yang kurang menyenangkan, Luna menyambut uluran tangannya. Genggaman Arka terasa hangat dan stabil. Arka tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, mengamati Luna menata lukisannya kembali. Luna mengenakan topi baret kanvas berwarna krem yang miring. Di bawah topi itu, rambut Luna terlihat tipis, memicu pertanyaan di benak Arka. Apakah ini efek kemoterapi? Meski kondisi fisiknya terlihat rapuh dan kelelahan, Arka menyadari bahwa kecantikan alami Luna yang terpancar dari mata yang tajam dan bentuk wajah yang tegas sama sekali tidak pudar. Keteguhan hati Luna yang menolak untuk menyerah juga menarik perhatiannya. "Boleh saya tanya, penyakit apa yang kamu lawan?" tanya Arka setelah beberapa saat, menunjuk sebuah lukisan abstrak berwarna cerah. Luna menutup mata sejenak, mengumpulkan kekuatan. "Kanker limfoma stadium 3. Arka menarik napas tajam.
Ia tahu betapa mengerikannya kata-kata itu. Saya turut prihatin Luna. Dan kamu membiayai pengobatan dengan ini. Ia menggerakkan dagunya ke arah lukisan. Ya, biayanya sangat tinggi. Satu sesi kemo bisa menghabiskan belasan juta. Belum lagi obat-obatan pendukung. Saya harus menyeimbangkan hidup, berjuang untuk sembuh, tapi juga tidak boleh menghentikan impian saya sebagai seniman. Kenapa tidak meminta bantuan keluarga? Luna menggeleng pelan. Keluarga saya tinggal di kampung. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga. Lagi pula, saya tidak mau menjadi beban. Saya selalu percaya seni bisa menjadi penyembuh dan juga sumber kehidupan. Arka menatap jauh ke seberang jalan, ke gedung pencakar langit yang menjulang. Wajahnya diselimuti awan memori. Saya mengerti bagaimana rasanya berjuang di ambang batas. Istri saya juga sakit. Itu sudah lama sekali. Suaranya tercekat. Saya tahu betapa berartinya uluran tangan, sekecil apapun, saat kita merasa dunia runtuh. Dan saja tahu, melihat orang yang kita cintai berjuang, itu lebih berat daripada menanggung sakitnya sendiri. Keheningan menyelimuti mereka. Luna menyadari bahwa Arka bukan hanya bersimpati, tapi juga berempati. Melihat kamu di sini, menahan sakit sambil tetap melukis, itu sangat menginspirasi Luna, kata Arka, kembali menatapnya. Kamu punya keberanian yang luar biasa. Banyak orang yang sehat saja sudah menyerah pada hidup. Saya tidak punya pilihan selain menjadi berani, jawab Luna. Senyumnya kini tulus. Setiap kuas yang saya sapukan di kanvas adalah janji untuk diri saya sendiri, bahwa saya akan bertahan untuk melihat lukisan itu selesai. Arka mengangguk mantap. Ia meraih dompetnya. Baiklah, 3 lukisan yang jatuh tadi, saya beli semuanya. Berapa totalnya? Tidak perlu, Arka. Lukisan itu hanya kotor sedikit. Akan saya perbaiki nanti. Saya tidak bertanya apakah kotor atau tidak. Saya hanya bertanya harganya. Arka tersenyum tegas. Anggap saja ini kompensasi atas keributan yang saya buat. Tapi lebih dari itu, saya sungguh suka karyamu, terutama lukisan pemandangan malam dan 2 lukisan abstrak cerah ini. Luna menyebutkan total harga dan Arka membayarnya, memberikan uang tunai lebih. Sisanya untuk kamu makan siang yang layak. Jangan hanya minum air. Kamu butuh nutrisi bagus setelah sesi kemo kan? Luna menatap uang itu. Air matanya hampir menetes. Arka, terima kasih banyak. Ini sangat berarti. Tidak perlu berterima kasih, kata Arka. Sampai jumpa Luna. Tetaplah melukis dan teruslah hidup. Interaksi singkat itu memberi Luna energi baru. Bukan hanya uangnya, tetapi tatapan mata Arka yang penuh harapan. Keesokan harinya, Arka kembali. Kali ini ia membawa 2 kotak bekal makan siang. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk Luna. Arka harus mengakui, dorongan untuk kembali bukan hanya didasari rasa tanggung jawab, tetapi juga keinginan kuat untuk melihat senyum Luna lagi. Senyum yang mampu mengalahkan rasa sakit di wajahnya. Saya tahu, kamu pasti belum makan siang, kata Arka santai, meletakkan kotak itu di meja. Saya tidak akan menerima penolakan. Ini gulai ikan, protein sangat penting. Luna tertawa kecil. Kamu seperti kakak saya. Terima kasih Arka. Mereka makan di trotoar sambil membicarakan seni. Arka adalah seorang pemimpin perusahaan desain interior dan arsitektur, sebuah dunia yang jauh dari kanvas cat air Luna. Saya punya ide, kata Arka, menyendok nasi. Kamu tidak bisa terus-terusan berjualan di trotoar seperti ini, apalagi dengan kondisimu saat ini. Ini berbahaya dan jujur saja, karyamu terlalu bagus untuk dijual di pinggir jalan. Lalu saya harus menjual di mana? Galeri tidak akan menerima seniman baru dengan riwayat sakit kronis, ujar Luna realistis. Arka menyeringai. Bagaimana kalau galeri saya? Kantor kami, Reverse Design Group, sangat besar. Dindingnya kosong. Kami sering mengadakan acara korporat di lobi utama. Saya ingin mengadakan pameran seni. Luna sedikit terkejut. Ia meletakkan sendoknya. Pameran? Di kantor perusahaan besar? Tapi, apa untungnya bagimu? Untung bagi saya, pertama, klien kami akan melihat seni berkualitas. Kedua, kamu akan punya tempat yang aman untuk bekerja dan menjual. Ketiga, saya ingin kantor kami punya jiwa. Saya ingin bekerja sama denganmu. Setidaknya 5 lukisan besar untuk lobi dan ruang rapat utama. Itu akan memberi kamu stabilitas finansial selama beberapa bulan ke depan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Arka, ini terlalu besar.
Jangan menolak sebelum mempertimbangkan. Potong Arka. Pameran ini bukan sekadar pameran. Ini adalah pertunjukan seni tunggal pertamamu. Kami akan mengundang semua klien dan kolega, para kolektor yang saya kenal, dan komunitas seni Jakarta. Kami akan mengambil persentase kecil untuk biaya acara. Sisanya murni untuk membiayai pengobatanmu. Mata Luna berkaca-kaca. Ini bukan hanya kesempatan. Ini adalah katup penyelamat. Tapi, apakah kamu yakin? Bagaimana jika saya tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu karena kemo? Arka menyandarkan tubuhnya ke kursi. Luna, saya tidak mencari kesempurnaan. Saya mencari keberanian dan keindahan. Kamu bisa atur jadwal berobatmu. Saya atur logistik pameran. Kita bekerja sesuai ritmemu. Kita bisa melakukannya. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih Arka. Terima kasih banyak. Saya tidak akan mengecewakanmu. Jangan fokus pada saya. Fokus pada dirimu dan karyamu. Balas Arka. Mengulum senyum. Karya pertama yang harus kamu siapkan adalah satu lukisan yang akan menjadi simbol pameran ini, sesuatu yang melambangkan harapan. Beberapa minggu berikutnya adalah periode paling intens dalam hidup Luna. Ia harus menyeimbangkan jadwal kemoterapi, efek samping yang melelahkan, dan tekanan untuk menghasilkan karya terbaiknya. Arka menepati janjinya. Ia menyewa sebuah studio kecil di dekat kantornya untuk Luna. Studio itu penuh cahaya, hangat, dan aman. Jangan lupa istirahat. Luna, kamu sudah bekerja keras hari ini. Tegur Arka suatu sore, saat ia datang membawakan vitamin dan minuman elektrolit. Saya tidak bisa, semangat saya membara sekarang. Saya harus menyelesaikan lukisan yang kamu sebut sebagai simbol harapan itu, kata Luna. Wajahnya dipenuhi cat, namun matanya berbinar. Di saat-saat paling lelah, dukungan lain datang. Aurel, putri Arka yang berusia 6 tahun, seorang gadis kecil dengan mata secerah madu, sering ikut ayahnya mengunjungi studio Luna. Ayah bilang Tante Luna sedang melukis harapan. Celetuk Aurel, memegang kuas kecil di tangannya. Betul sayang, Aurel mau membantu? Tanya Luna lembut. Sejak saat itu, Aurel menjadi asisten studio. Luna mengajarinya teknik dasar melukis, menggunakan kuas, dan mencampur warna. Hubungan mereka dengan cepat melekat. Bagi Luna, Aurel adalah obat terbaik. Tawa polos Aurel mengusir rasa mual dan dinginnya obat. Suatu hari, Aurel membawa sebuah pesawat kertas dari lipatan koran. Lihat ini Tante Luna. Ini pesawat kertasku. Katanya, kalau kita terbangkan, harapan kita akan ikut terbang tinggi. Momen itu menginspirasi Luna. Ia mulai mengerjakan karya utamanya. Pesawat kertas, lukisan itu menampilkan kanvas gelap pekat yang mewakili keputusasaan. Namun di tengahnya, seberkas cahaya emas menyorot, mengarahkan pandangan pada sebuah pesawat kertas putih bersih, meluncur bebas menuju cahaya. Lihat ini, kata Luna, saat Arka mengunjungi studio. Arka terdiam di hadapan lukisan itu. Pesan dari lukisan ini kuat sekali Luna. Pesawat kertas itu adalah kamu yang meloloskan diri dari kegelapan. Pesawat ini saya persembahkan untuk setiap pejuang, termasuk saya sendiri, dan juga untuk Aurel yang mengajarkan saya bahwa harapan bisa terbang, bahkan dari selembar kertas yang rapuh. Jelas Luna, saya bangga padamu, bisik Arka. Hari pameran tiba, lobi utama Reverse Design Group disulap menjadi galeri yang elegan. Lampu sorot diarahkan pada lukisan-lukisan Luna yang berjumlah 20 karya, termasuk karya utama, yaitu pesawat kertas. Luna tampil luar biasa. Dengan gaun formal berwarna keemasan, ia terlihat jauh lebih kuat. Kepalanya, yang kini pelontos karena kemoterapi, ditutup dengan turban sutra yang anggun, menonjolkan fitur wajahnya dan matanya yang bersinar. Arka bahkan menyiapkan kursi tunggal yang dihias bunga putih di tengah ruangan, sebuah tahta bagi sang pejuang seni. Tante Luna terlihat seperti seorang ratu, bisik Aurel sambil memeluk Luna. Hanya karena gaun ini sayang, balas Luna. Kau yang membuatnya terlihat seperti ratu. Keberanianmu yang bersinar, kata Arka, mengantar Luna ke tahtanya. Ruangan dipenuhi tamu, klien Arka, kolektor seni, dan beberapa jurnalis. Suasana penuh puja dan apresiasi. Lukisan Luna terjual dengan cepat. Orang-orang terkesima dengan kedalaman emosi di balik sapuan kuasnya. Karya pesawat kertas menjadi pusat perhatian, simbol yang kuat dan menggerakkan. Di tengah acara,
Arka naik ke podium. Kerumunan pun terdiam. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Malam ini, kita tidak hanya merayakan seni, kita merayakan ketahanan, keberanian dan harapan yang tak terbatas. Arka memulai. Pandangannya tertuju pada Luna. Luna bukan hanya seorang seniman berbakat, ia adalah seorang pejuang yang membiayai setiap sesi pengobatannya melawan kanker dengan kuas dan cat. Ketika saya bertemu dengannya di trotoar, saya melihat bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Arka menarik napas. Banyak dari Anda tahu bahwa kami, Reverse Design Group, telah mengomunikasikan tujuan acara ini. Setiap rupiah dari hasil penjualan lukisan ini ditambah sumbangan dari beberapa kolega baik hati dan klien kami. Ia berhenti sejenak, menoleh ke Luna yang menahan napas dengan rasa syukur dan bangga. Saya umumkan bahwa melalui penjualan karya seni Luna malam ini dan dukungan komunitas yang luar biasa, kita telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 300 juta rupiah. Sontak, ruangan dipenuhi tepuk tangan yang menggema. Air mata Luna jatuh. Jumlah itu cukup untuk menutup seluruh biaya pengobatan yang ia butuhkan hingga remisi. Arka turun dari podium dan berjongkok di hadapan Luna. Itu semua berkat keberanianmu, bukan saja. Ini rezekimu, Luna. Berjuanglah sampai sembuh. Saat itu seorang pemilik galeri terkenal mendekati Luna dan menawarkan pameran tunggal di galeri mereka tahun depan. Luna akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak, didukung oleh komunitas yang baru ia temukan. Dengan dana yang terkumpul, Luna menjalani pengobatan yang lebih teratur dan optimal. Tubuhnya mulai menunjukkan perbaikan. Rambutnya yang sempat hilang kini mulai tumbuh kembali, halus dan tipis seperti kapas. Warna cerah kembali ke pipinya. Arka tidak pernah pergi. Ia selalu menemaninya di ruang tunggu rumah sakit, menceritakan lelucon Aurel, atau hanya diam dan memegang tangan Luna. Aurel menjuluki mereka tim kuas terbaik. Saat kedekatan Arka dan Luna semakin jelas, tidak hanya Aurel yang menyadarinya. Di kantor, bisik-bisik mulai terdengar. Suatu sore, Marco, rekan kerja Arka, mendekatinya di ruang istirahat. Arka, aku harus jujur, kami semua menyadari kedekatanmu dan Luna. Dia wanita yang luar biasa, tapi kamu yakin dengan ini? Kami tahu betapa sulitnya kamu melalui kepergian istrimu dulu. Apakah kamu tidak takut? Jika takdir berkata lain, kamu harus melalui rasa sakit itu lagi? Tanya Marco, nadanya penuh perhatian. Arka terdiam sejenak. Ia tahu kekhawatiran Marco masuk akal, tetapi ia juga tahu bahwa ketakutan tidak boleh menghalangi kesempatan untuk hidup dan mencintai lagi. Marco, aku tidak bisa hidup dalam ketakutan. Jika aku terus memikirkan akhir, aku akan melewatkan keindahan yang ada di depan mata. Luna adalah harapanku, jawab Arka tegas. Suatu sore, saat mereka duduk bertiga di bangku taman, Aurel tertidur di pangkuan Luna. Dia sangat menyayangimu, Luna, kata Arka, memandang putrinya. Saya juga Arka. Dia mengingatkan saya bahwa hidup ini layak diperjuangkan, balas Luna. Kamu mengingatkan saya pada satu hal penting yang hilang, kata Arka, menatap Luna. Ketika istri saya meninggal, saya pikir saya tidak akan pernah merasakan kehangatan keluarga lagi. Saya fokus hanya pada Aurel dan pekerjaan, tapi kamu membawa warna lagi ke dalam hidup kami. Warna yang tidak pernah saya duga akan saya lihat lagi. Saya juga merasa utuh, Arka. Perjuangan saya, kehilangan saya, semua terasa terobati ketika saya melihat kalian berdua. Kita sama-sama punya serpihan yang hilang, dan anehnya, kita bisa saling melengkapi serpihan itu. Hubungan yang awalnya hanya sebatas dukungan kemanusiaan dan profesional, perlahan berubah menjadi cinta. Cinta yang tidak didasari oleh fisik atau kekayaan, tetapi oleh saling dukung, rasa hormat, dan janji untuk membangun kembali harapan dari nol. Aurel menjadi pengikat, seorang putri yang sangat bahagia, karena memiliki dua orang tua yang menyukai kuas dan kanvas. 3 tahun kemudian, setelah melewati perjuangan panjang, Luna dinyatakan bersih dari kanker. Rambutnya tebal dan sehat. Dan ia kini menjadi seniman yang dihormati, memimpin studio seninya sendiri. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan teman-teman kantor Arka. Aurel, yang sudah kelas 3 SD, menjadi gadis pembawa cincin, tampil bangga dalam gaun kecilnya. Janji pernikahan kita tidak akan terukir di cincin, bisik Luna,
saat mereka bertukar janji. Tapi di setiap sapuan kuas yang akan kita buat bersama, mereka pindah ke rumah baru dengan studio besar yang dikhususkan untuk Luna. Lukisan pertama yang mereka gantung di atas perapian ruang tamu bukanlah lukisan pesawat kertas, melainkan lukisan yang mereka buat bertiga. Lukisan itu menggambarkan sebuah bukit yang tenang. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, ada 3 sosok yang sedang menerbangkan pesawat kertas. Di sudut bawah, terdapat tulisan tangan Aurel yang berbunyi keluarga baru. Bahkan novel dengan 3000 lembar itu terlalu singkat untuk menceritakan kisah kita, kata Luna, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Mungkin, jawab Arka, merangkulnya erat. Tapi pesan moralnya jelas, Luna. Kebaikan, sekecil apapun, bisa mengubah hidup seseorang secara luar biasa. Dan keberanian. Keberanianmu adalah alasan mengapa kita ada di sini sekarang. Aurel berlari masuk, memeluk kaki kedua orang tuanya. Ayah, bunda, ayo kita buat pesawat kertas lagi. Yang paling besar, biar harapan kita terbang lebih tinggi lagi. Luna dan Arka tersenyum. Mereka berjongkok, berdua mengajarkan Aurel melipat kertas, membiarkan harapan mereka terus terbang, setinggi pesawat kertas yang rapuh tetapi kuat.